How is your fasting? Masih full? Yes. Alhamdulillah. Semoga bisa full ya sampai akhir. Tapi ini udah masuk sekolah atau masih Sudah, libur sudah. gitu? Masuk. Masuk minggu depan UTS. Oh, oke. Tapi kan kalian nggak ada kayak UN gitu kan ya? Berarti kalau kelas 6 itu ya kayak pelajaran biasa aja gitu kayak ujian semester gitu, nggak ada UN gitu ya? Apa itu? Oh, UN tuh kayak ujian nasional Kayaknya enggak deh. gitu, kayak yang nentuin lulus atau enggak nih kayak gitu. Oke, kita hari ini akan belajar. Ini pertemuan pertama kita ya di web development. Miss akan pengenalan dulu dan share screen. Kamu ada pertanyaan mungkin, Diki? Tidak. Tidak. Oke. Oh, kemarin gimana lombanya yang finalnya? Susah nggak? Lumayan. Bikin tapi Scratch kan atau Python? Scratch. Scratch. Kamu bikin apa? Ya, game. Game temanya apa yang gede? Miss kemarin nggak sempat memantau yang Kalau nggak ini. salah bikin game lawan monster. Nah, ada monster yang besar, kalau diserang 3 kali jadi 2 monster kecil. Oh, main kompleks ya yang gede ya. Hmm. Karena kemarin buat Miss yang banyak ikut yang kids. Oke, kalau gitu Miss mau share screen dulu. Untuk toolsnya kita akan tetap pakai Visual Studio Code. Masih ada Visual Studio Code-nya. Masih ada. Oke, jadi hari ini masuk ke web development. Kita akan ada sekitar 5 modul ya, tapi total jumlah pertemuannya 32, jadi akan dihabiskan dengan 4 bulan. Dan di sini goalsnya apa? Goalsnya itu membuat website, dan sebenarnya fokusnya itu kamu paham tentang proses pembuatan website itu sendiri. Gitu. Nah, di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang website versus web app and the web ecosystem. Jadi karena pertemuan pertama, pasti kita akan lebih banyak materinya dulu. Gitu. Nah, website apa sih yang sering banget Diki buka di YouTube. web ya? Apa? YouTube. 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 Oke. Kamu bukanya berarti kalau di PC YouTube-nya pakai web ya? Hmm. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kamu YouTube nih, kalau Miss Instagram, dengar nggak tentang perbedaan website sama web app ini? Website itu, kalau aku mengertinya, Hmm? website itu dibuka melalui aplikasi lain, contohnya menggunakan Google Chrome. Hmm. Sementara web app itu langsung ke aplikasi yang dituju, seperti aplikasi Instagram atau aplikasi YouTube yang ada di HP. Hmm. Oke. Apakah benar? Oke. Itu untuk penjelasan dari Diki. Eh, ada benernya, tapi mungkin sebenarnya web itu semuanya harus dibuka di dalam browser ini. Jadi kayak YouTube. Nah, youtube.com itu websitenya YouTube. Kalau yang dibuka di HP kayak YouTube, nah itu aplikasinya YouTube. Jadi walaupun tampilannya sama ya, tapi mereka dibuild dengan proses yang berbeda gitu. Jadi proses pembuatan website YouTube sama aplikasi YouTube di HP itu beda. Sama juga mungkin Instagram. Nah, kalau Instagram signifikan ya perbedaannya. Nah, kayak gini. Jadi akan Miss, agak nge-lag. Aku tadi nggak kedengaran. di aplikasi itu namanya aplikasi gitu, aplikasi atau mobile mobile aplikasi gitu.
Jadi walaupun sama nih, YouTube ada websitenya, terus ada YouTube aplikasinya, itu dibuatnya prosesnya berbeda, walaupun tampilannya sama gitu. Tapi lalu apa perbedaan website sama web app? Perbedaannya ada di sini. Website itu kumpulan halaman yang menyajikan informasi. Jadi dia itu cuma halaman untuk informasi gitu. Contohnya apa? Bisa kayak company profile, kayak Inteksi Academy, terus blog, portofolio, ataupun landing page yang sifatnya itu informasi-informasi. Kalau web app itu aplikasi yang berjalan di browser juga, tapi memiliki interaksi yang kompleks, kayak YouTube, Instagram, Twitter, Google, Docs, Tokopedia, Canva, dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin di web development itu kita akan belajar gimana sih proses membuat web app. Miss Miss agak nge-lag. Ganti dulu. Tes, kalau sekarang? Sudah. Sudah. Oke. Tadi ada yang patah-patah nggak sampai mana Miss jelasinnya? Tadi sempat patah-patah. Terakhir yang aku ingat website web app, penjelasan web app kalau nggak salah. Oke, penjelasan web app. Miss ulangin ya. Jadi web app itu aplikasi yang juga dibuka di dalam browser, kayak di Google Chrome gitu, tapi memiliki interaksi yang kompleks. Contohnya Tokopedia, Instagram, atau yang sering dibuka. Nah, apa perbedaan yang signifikan? Kalau website itu fokusnya ke informasi. Kalau web app fokusnya itu ke interaksi. Jadi kayak fungsinya apa gitu. Jadi pasti dia nggak akan banyak tuh kayak animasi-animasi kayak gitu. Nah, kalau website biasanya statis. Statis itu artinya apa? Dia nggak bisa berubah-berubah ya gitu, terus dibangun untuk satu kali dilihat gitu. Nggak satu kali dilihat sih, maksudnya nggak ada interaksinya gitu. Nggak begitu banyak tampilan-tampilan yang aneh-aneh, tapi dia fungsional. Gitu. Terus untuk website itu jarang banget ada fitur login ya, karena dia cuma isinya informasi. Kalau web app biasanya itu ada loginnya dan ada prosesnya. Kayak Tokopedia ada proses pembayarannya, Instagram, YouTube ada proses loginnya, kayak gitu. Kalau dari segi pembuatan, website ini lebih simpel. Untuk HTML dan CSS aja cukup untuk buat. Tapi kalau web app, dia perlu backend, dia perlu database, perlu JavaScript, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita mau bikin web nih, baik website ataupun web app, kita butuh apa? Mungkin Diki ada yang pernah dengar tentang bahasa pemrograman yang ada di sini? Pernah dengar HTML? HTML? Apa yang Diki tahu tentang HTML? Tidak banyak, nggak tahu. Cuma pernah dengar aja ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini tuh kalau kemarin kan kita belajar satu bahasa pemrograman yaitu Python gitu ya. Kalau di sini kita akan belajar beberapa. Karena untuk bikin web itu banyak. Miss nge-lag lagi. Miss. Halo, Halo. Terakhir udah. sampai kalau web web apa atau apa itu kalau mau bikin website atau apa itu butuh apa gitu. Iya. Jadi kalau mau bikin web kita butuh apa aja? Kita butuh beberapa
beberapa tools atau tech stack istilahnya. Kalau kemarin kita cuma belajar bahasa pemrograman Python, cukup Hmm. Python aja gitu. Kalau di sini kita ada beberapa. Yang pertama dari HTML dulu. HTML ini tuh struktur dasar ya. Jadi kayak kalau kita itu mau bikin web itu sebagai rumah, HTML ini kerangkanya, fondasinya. Jadi kayak dinding rumahnya. Nah, HTML itu hal utama yang diperlukan untuk membuat website karena dia merupakan strukturnya. Yang kedua itu ada CSS, pernah dengar? Tidak. Tidak. Kalau CSS ini ada singkatannya juga. Dia Cascading Style Sheet yang mana dia itu perannya sebagai dekorasi. Kalau di rumah ya catnya, desain interior rumahnya, biar tampilannya Biar tampilannya Miss, ya, ya tadi ke like sampai biar tampilannya ya biar tampilannya itu lebih bagus. Dia ngatur waktu ngatur apa Miss? tampilan. Di Miss lancar Diki. Hmm. Kalau ada ini nggak Diki, ada WiFi ini nggak? Internetku beberapa hari ini lagi agak lag. Aku, aduh, Sudah? sudah Miss. Halo? Halo, halo. Nah, oke. Terus selanjutnya untuk JavaScript ya. Tadi nggak polos dan kurang menarik. Kita lanjut ke JavaScript. Kalau di rumah JavaScript ini kayak sistem otomatisnya gitu. Biar dia itu bisa jadi animasi, biar bisa bergerak. Kayak kalau di rumah tuh ada pintu otomatis, pagar otomatis. Nah, itu di JavaScript gitu. Jadi nanti contoh waktu diklik dia ada animasi apa gitu. Itu JavaScript. Lanjut ke backend. Pernah dengar tentang backend? Tidak. Backend itu kayak sistem yang ada di belakangnya. Kalau di rumah bisa jadi gudang dan tempat penyimpanan. Backend itu berhubungan sama data. Kayak contoh Diki memasukkan sistem login. Nah, sistem login kan berarti harus ada kayak mastiin dia itu masukin datanya benar. Nah, itu dicek di database dulu di gudang benar nggak sih ada nama ini di penghuni rumah ini kayak gitu. Itu fungsinya backend. Diki ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak, kita next ke apa itu HTML. Jadi di modul pertama ini kita akan Ah, Miss, ter- ya, terakhir sampai di pertemuan ini kita akan di pertemuan ini kita akan belajar HTML. Jadi empat pertemuan. empat empat Terus pertemuan. mm, kita fokus ke HTML. Nanti di modul berikutnya kita akan belajar CSS. Selanjutnya kita akan belajar JavaScript. Oke? Oke. Nah, HTML itu singkatan ya. Dia itu namanya Hypertext Markup Language. Fungsinya itu untuk buat struktur websitenya, nampilin konten, dan juga menyusun halaman. Banyak orang bilang HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia bahasa markup, karena itu markup language.
Jadi di sini HTML itu fondasi dan dia nggak serumit bahasa-bahasa yang lain. Hmm. Dan dia karakteristiknya paling beda dengan bahasa yang lain. Karena dia memang bukan bahasa pemrograman. Nah, struktur dasar HTML itu kayak gini. Dia itu punya pembuka dan penutup, Diki. Jadi di sini ada HTML-nya. Doctype ini gunanya, dia nggak ada penutupnya. Dan ini gunanya untuk mendefinisikan bahwa file Tulisan. di sini. Halo? Halo, Oke. untuk tulisan kah atau gimana? Kenapa? Kan itu tulisannya doc type, type kan tulis typing. Apakah Mm. itu kayak supaya bisa kayak print atau ngeprint gitu kah? Oh, bukan. Dia itu untuk biar si browser itu tahu kalau ini tuh file HTML. Jadi kayak untuk mendefinisikan gitu. Kayak semacam .png, terus .p, kayak gitu. Hmm, Jadi di doc situ dia type ngasih ya kayak tipe. tipenya, tipe filenya itu file HTML. Ini gunanya untuk ngasih tahu ini tuh file yang strukturnya HTML loh, gitu. Terus kerangka utamanya ada HTML. Ini kerangka struktur dasar wajib ya. Terus habis itu ada head. Head ini gunanya untuk apa? Dia itu untuk kerangka atas gitu ya kan, kepala nih head. Dia itu kerangka atas. Jadi title ini first website gitu. Tapi dia nggak akan muncul di halaman utama kita. Yang muncul di halaman website kita itu semua yang ada di dalam tag body Hmm, gitu. Oke, oke. ada pertanyaan? Tidak. Tidak, kita next ke practice time. Di sini, di pertemuan pertama, Diki akan buat gimana sih cara membuat file HTML. Nanti kamu akan bikin personal profile yang isinya nama lengkap, deskripsi diri, list hobi, gambar, dan link sosial media. Tapi Miss akan jelasin dulu tentang prakteknya dan beberapa yang perlu Diki install. Diki boleh sambil dibuka Visual Studio Code-nya? Hmm, Visual Studio Code-nya lagi agak loading. Nggak apa-apa. Itulah. Oke, sambil Diki buka Visual Studio Code-nya yang loading, Miss akan jelasin dulu ya. Tapi nggak usah sambil dibuka dulu. Biar nanti Miss jelasin selesai, Visual Studio Code Visual Studio Code-nya. bisa dibuka. Hmm, Ini sudah diklik, sudah. tapi masih loading ya? Iya, kayak nggak mau buka. Oke, nggak apa-apa. Miss stop share dulu ya, punya Diki. Miss Hmm, jelasin dulu caranya di Miss. Udah kelihatan Studio Code Miss? sudah. Oke, kita open code. Ada beberapa yang perlu Diki install. Yang pertama itu tentang extension. Install HTML. Nah ini, install HTML snippet. Install. Nah, kalau sudah,
baru kita akan ke foldernya. Kamu boleh bikin folder baru ya, biar kepisah sama Python. Diki bikin nama filenya bebas. Miss bikinnya index. Biasanya itu indeks yang pertama kali dibuka. Titik HTML. Harus ada titik HTML-nya. Terus nanti dia muncul kayak gini tandanya. Kekecilan nggak ya? Bentar, Miss. Stop share dulu, Miss gedein. Mouse dulu. Nah, segini cukup nggak Diki? Atau kurang besar? Cukup. Cukup. Nah, setelahnya kita bikin struktur data HTML. Karena kita udah download snippet yang tadi, yang di ekstensi, itu gunanya mempermudah kita untuk bikin struktur datanya. Jadi kalau kita pencet HTML nih, dia akan muncul HTML ini. Tapi kita pakai yang HTML5. Nah, jadi kalau yang HTML5, dia otomatis. Pakainya tab. Jadi kamu ketik HTML, muncul, dibawahin ke 5, terus di enter. Dia akan muncul di sini. Nah, title di sini contoh. My first object. Miss. Miss. Halo? Halo. Udah masuk suaranya? Halo? Halo. Udah lancar belum? Sudah. Ini my first object gitu ya. Kita lanjut ke gimana cara untuk menampilkan di browsernya. Diki download lagi extension namanya Go Live. Ini supaya websitenya live gitu kah? Betul. Ini live server. Karena ini sudah install, jadi nggak perlu. Nanti Diki live server. Ini gunanya biar dia itu webnya otomatis, nggak perlu dikontrol S kayak gitu. Dan otomatis live, tapi belum live bisa diakses orang ya. Maksudnya biar kita nggak simpan, tiap perubahan ada simpan lagi. Kalau udah install nanti di bawah sini Live update gitu kah? terus Diki pencet yang di bawah ini ya, Go Live ini. Coba Diki lihat di bawah kanan ada tulisan Go Live. Diki pencet. Nah, di share semua. Nanti otomatis ke sini. Nah, kalau Diki perhatiin ini masih kosong, kenapa? Kok masih kosong? Karena My belum first, dimasukin apapun di bodinya. betul. Pertama My kita first, masukin dulu sesuatu di body. betul. Kalau my first object tadi muncul di mana? Di nama ininya dokumennya. Di sini munculnya. Di atas. Kelihatan nggak ya? Miss kasih tanda merah. Nggak kelihatan. Bentar. Ini di tabnya kelihatan nggak? My first object. Nih. Sedikit.
Mana sih? Bentar-bentar. Nah, ini. Kelihatan? Dia munculnya di Kelihatan, tab. kelihatan. Nah, itu. Jadi munculnya di tab. Terus sekarang kita akan lanjut ke sini. Kalau kita masukin ke body, baru ada tulisannya. Nah, tag yang pertama kita belajar tadi ada tulisan H1 ya di PPT. H1 ini, contoh tadi kan disuruh bikin biodata pribadi. Langsung muncul tanpa kontrol S, biodata pribadi. Apa maksud H1? H1. H1 itu artinya heading, Diki. Jadi, H1 itu heading terbesar. Semakin ke bawah, H2 gitu ya. Dia akan kecil biasanya. Ini harus H2 juga. Ini minta aja ya. Nah, dia akan semakin kecil. Oke? Halo, Diki? Hmm, Nah, ada pertanyaan sampai sini? tidak. Tidak, kalau gitu Diki boleh praktek langsung di Visual Studio Code-nya. Udah kebuka belum? Belum mau buka, Belum mau buka, lagi coba. kayak bermasalah. Aduh. Kalau di restart gitu komputernya pernah nggak? Berhasil nggak? Tidak, tidak selalu. Tidak selalu ya. Coba. Atau tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Boleh di out. Berarti keluar dulu. Iya, nggak apa-apa. Di restart dulu, terus nanti coba lagi masuk ya. Visual Studio Code-nya.